Siapa yang bilang? Hotman Paris. Saya setuju. Saya setuju. Jadi ada hal yang saya setuju, ada hal yang tidak setuju. Karena dengan menghentikan penyelidikan bukan berarti menghentikan penyelidikan. Penyelidikan itu tidak ada limitasinya. Dan komentar saya juga, tanggapan saya tidak pernah berbeda-beda. Makanya orang yang memberikan komentar itu sepotong-sepotong. Seharusnya dia ikuti dari awal sampai akhir. Saya tidak pernah mengatakan Peggy menang, Peggy benar, Polda benar. Tetapi silakan adu bukti, adu fakta di pengadilan. Putusan terakhir yang menjadi acuan itu kan sudah putusan undang-undang. Ada yang mengatakan itu putusan hakim, salah. Putusan yang berdasarkan undang-undang. Makanya saya selalu berpijak kepada undang-undang. Nah tadi Pak Hotman Paris ngomong kayak gitu tadi, itu ada betulnya. Jangan dikirain dengan seperti kayak gini ini sudah bebas dari segala-galanya, tidak. Nah tinggal bagaimana kecermatan penyidik ini melakukan penyelidikan lanjut. Nah kesalahan daripada penyidik pada saat itu saya katakan lalai-lalai. Ya. Seharusnya kalau dia mengikuti amanat daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 yang diundangkan 16 Maret 2015. Kalau dia ikut itu, berjalan sesuai dengan mekanisme, lakukan lidik, ada benang merah, lakukan penyelidikan. Dan statusnya juga bukan tiba-tiba tersangka, saksi dulu dia. Setelah betul-betul memang ada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang lain, baru ditingkatkanlah dia menjadi tersangka. Dan itu pun seperti yang saya sebutkan terdahulu merupakan hasil akhir daripada penyidikan. Setelah sah dan meyakinkan bahwa ternyata antara data-data, alat bukti, saksi, mungkin dari lapor, laboratorium forensik, dan saksi ahli yang lain menguatkan bahwa dia memang terbukti adalah seorang tersangka, baru ditetapkan. Itu sesuai dengan amanat konstitusi tadi. Tapi kalau dibilang bebas penuhnya, tidak, belum. Nah, tinggal kalau memang bisa dibuktikan untuk acara memang bukan dia, silahkan. Kembali saya katakan saya tidak pernah berbeda dalam keterangan dan tanggapan saya terdahulu. Silahkan buktikan bahwa bukan Peggy Setiawan itu. Nah sekarang penyidik juga akan mencari benang merahnya. Kalau sananya benang merah terdekat ada hal-hal yang berkaitan dengan dia, ini kan tidak ada limitasi penyelidikan. Ingat, keputusan daripada hakim tunggal bisa menghentikan penyidikan karena tidak sesuai dengan kriteria undang-undang, tapi tidak bisa menghentikan penyelidikan. Ingat ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa putus. Berarti sudah nggak ada lagi masalah. Seperti kata ada seseorang mengatakan sudah bebas dan sepenuhnya. Sialnya Polri pula yang ngomong kayak gitu. Itu apesnya di situ. Tidak. Tapi kalau memang nanti dalam penyelidikan ini memang benar-benar tidak ada benang merah yang tidak bisa dibuktikan, jangan dipaksakan. Karena ini kan menyangkut hak asasi seseorang. Jadi martabatnya juga perlu dijaga juga. Hanya pesan saya satu, kita jangan terlalu euforia. Ya. Biasanya kalau orang yang suka euforia itu biasanya nanti akan terjungkal. Hati-hati, ya. Hati-hati, sudahlah, terima seperti kayak gitu. Kalau memang mau melakukan langkah tindak lanjut, mengembalikan nama baik, silakan aja diajukan. Ya. Pengembalian nama baik, martabatnya, karena dia sudah pernah jadi tersangka, monggo silakan. Kalau mau yang melakukan ganti rugi secara imaterial, silakan saja. Itu kan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Pak, tapi kalau untuk kemungkinan bisa dilaporkan kembali karena yang tadi Bapak sampaikan terlalu euforia dan dia saat ini juga udah speak up kemana-mana gitu, itu masih bisa untuk diperkarakan kembali Pak? Kemungkinan itu ada saja. Masalah siapa yang mau melaporkan dia itu silakan. Kan kita kan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk melaporkan seseorang yang diduga loh ya, melakukan suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Tinggal dianalisis.
Kalau kemungkinan itu ada saja. Tetapi untuk kasus yang ini itu dihentikan. Tapi penyelidikan berlanjut. Jadi jangan salah bahwa penghentian penyidikan itu dia menghentikan tersangka itu karena pada saat ini objeknya salah. Subjek yang diterapkan salah. Tapi kalau nanti ada benang merahnya di dalam penyelidikan itu, why not? Bisa saja terjadi. Makanya mari sama-sama pengacaranya juga bisa membuktikan bahwa memang betul-betul ini bukan Pedi Setiawan. Nah, penyidik juga akan mencari ya, di mana sih letak kelemahan mereka pada saat menetapkan seseorang jadi tersangka. Ingat bahwa mereka kalah bukan gara-gara materi pokoknya, tapi gara-gara subjek formilnya yang salah. Tapi di dalam penyelidikan nanti ketemu, tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan sistem yang dikatakan oleh amanat konstitusi tadi, berdasarkan KUHP, mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Pedi Setiawan pasti jadi saksi, tapi kemungkinan itu ada banyak. Tapi sekarang mari sama-sama kita hormati keputusan daripada hakim tunggal tersebut. Ada beberapa amar putusannya kita hormati sepenuhnya, tapi tidak bisa dikatakan bebas. Kira-kira begitu ya. Kemarin saya wawancara dari kuasa hukum Pedi Setiawan yaitu Mayor Harwan mengatakan bahwa dalam penyelidikan ini kan tidak benar dan tidak memasuk dalam prosedur, tapi dia keinginan penyidik atau Kapolda sendiri di Bekasi atau di Kelurahan Abang sebagai kuasa. Maksudnya di Bekasi gimana? Dipecat lah. Gimana? Itu mah bukan hak mereka untuk ngomong kayak gitu. Seenak-enaknya, emangnya dia komandannya yang dapat menilai itu atasan langsungnya. Mau dimutasi dia, mau dipromosikan itu urusan komandannya berdasarkan penilaian. Ingat bahwa menempatkan posisi seseorang di posisi tertentu berdasarkan wanjak. Berdasarkan wanjak itu nggak main-main. Jadi tidak ada urusan orang lain karena peristiwa ini kemudian minta dipecat segala macam. Emang siapa kamu? Saya juga nggak terima seperti itu urusan internal Polri. Internal Polri yang nilai layak atau tidak, cakap atau tidak di bidang itu. Jadi nggak ada seperti orang luar mengatakan tuh, kalau saya jadi Kapolri, saya copot itu. Makanya kok nggak jadi Kapolri? Karena kau sudah menggunakan kesewenang-wenangan. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Apa tuh ngomong kayak gitu tuh? Udahlah, kita udah di luar Polri itu nggak usah banyak komentar lagi lah. Kalau memang kita betul-betul memang hebat, berikan suntikan yang benar. Junior-juniormu berikan suntikan itu. Berikan masukan-masukan supaya mereka lebih profesional untuk menjalankan langkah-langkah berikutnya. Bukan malah merobek-robek, kemudian mencoreng, kemudian memporak-porandakan kinerja Polri. Yang paling apesnya lagi, saya terbuka saja, ya. Ada yang ngomong lagi, penyidiknya salah menerapkan hukumnya, menerapkan pasalnya, sialnya JPU menerima lagi, kemudian diajukan ke pengadilan, hakimnya memutuskan lagi, naik hakim banding, salah lagi dia, sampai Mahkamah Agung, salah lagi, ya udah lo jadi malaikat aja. Wah, hebat sekali kok di dunia kok salah-salahin semua. Dari mulai penyidik sampai Mahkamah Agung kok salahin, nanti lama-lama Tuhan kok salahin juga nanti. Ini namanya apa? Sok pinter mentang-mentang digiring-giring, mohon maaf nih, digiring media langsung ngumbar yang nggak bener. Pakailah akal sehat, jangan menyalah-nyalakan institusi yang lain. Soalnya kau sudah lebih hebat, emang kau rupanya siapa? Di tubuh Polri itu masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari kamu. Jadi jangan sembarang ngomong gitu. Itu yang saya nggak suka tuh. Siapapun dia, saya harus ngomong. Ya. Jadi jangan menyalahkan institusi saya, yang dulu juga institusinya. Dibilang kalau sana yang muja-muja Polri itu racun, yang racun tuh kamu. Tuh. Saya nggak peduli saya. Tapi kan Kapolri sendiri juga sudah mematuhi dalam tanda kutip sudah menerima keputusan hakim
tidak bisa diganggu gugat. Gimana? Kalau itu sah-sah saja, saya udah bilang jangankan Kapolri, siapapun kan dibilang bahwa akhir daripada peristiwa ini adalah keputusan hakim. Keputusan hakim itu tidak sembarangan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dilindungi oleh undang-undang. Dia memutuskan berdasarkan undang-undang, terlepas itu salah atau tidak. Tapi dia sudah memutuskan, kita hormati. Kalau memang kita tidak terima, kalau di pengadilan lah ya, jadi kalau di hakim tunggal nggak bisa, final. Nah, silakan untuk melakukan lidik ulang lagi. Tapi kita hormati. Kapolri udah ngomong kok, kita hormati lah. Lakukan saja. Kalau memang betul-betul memang hentikan penyidikannya. Jangan kita malu, kenapa mesti malu kita? Hentikan. Saya tidak membela siapa-siapa, saya tidak ambivalen. Ya. Saya tidak mendua waktu keterangan saya yang lalu dengan sekarang, enggak. Tetap saya kekeh kalau memang penyidiknya salah, periksa. Kan dari dulu saya ngomong sebelum putusan pra peradilan juga saya ngomong. Walaupun netizen bilang, wah ini apa main celah ini, enggak, karena dia enggak mau mengikuti keterangan saya dari awal. Jadi marilah sama-sama kita hormati. Namun demikian yang dikatakan tadi, pertanyaan tadi, Hotman Paris menyatakan seperti itu, betul. Itu tidak ada limitasi. Penyelidikan berjalan terus. Mereka akan mencari sampai titik maksimal. Kalau memang betul-betul tidak terbukti, nah itu pesan saya kepada penyidik. Jangan paksakan. Karena memaksakan kehendak untuk menetapkan seorang itu, ini menyangkut hak asasi manusia. Nggak boleh juga. Kira-kira begitu ya. Secara hukum Saya nggak sependapat dengan salah tangkap salah orang. Ya. Kalau ini kita berbicara tentang hukum. Nggak ada salah tangkap salah orang, salah menerapkan subjek formilnya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa salah beda orang. Saya nggak berani ngomong. Karena itu perlu pembuktian, perlu penyelidikan. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang hukum. Ya. Kalau dibilang, oh ini beda orang, saya nggak berani ngomong. Yang bisa membuktikan itu nanti adalah penyidik dan dibuktikan di pengadilan. Ini ya tolong nih, jadi sama-sama kita hormati itu semua. Tapi kalau dibilang salah menerapkan subjek hukumnya, betul. Memang faktanya salah. Peringkat tanggal 21 Mei, diperiksa tanggal 22 Mei dan 12 Juni. Saya hafal itu semua tuh. Salah, nggak boleh. Berarti penetapan tersangka mendahului pemeriksaan. Sebenarnya kalau dari amanat KUHAP, periksa dulu, naikkan dari lidik ke sidik. Di akhir penyidikan ini kalau memang betul-betul ada benang merahnya, tingkatkan menetapkan tersangka. Salah dia, salah. Harus kita jujur, hakim memutuskan itu betul, nggak salah. Memang betul-betul salah subjek formilnya, Pak. Kira-kira gitu. Ya. tapi dalam putusan hakim sendiri juga